Bisa jadi ini adalah sepatu terbaik tahun ini. Dan menurut saya, Shai Gilgeous-Alexander selain MVP, dia mendapatkan sepatu yang enak, yang tampilannya bagus, dan bahannya berkualitas. Penasaran? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, kayak biasa kita bahas detailnya dulu dan mulai dari box. Ini bukanlah sepatu yang murah, jadi Converse kasih yang terbaik. Dan kayak gini nih, boxnya tebal, terus bukanya ke samping kayak gini, kayak sepatu-sepatu dari Jordan Brand ya. Di sini ada logonya, angka 2 dibalik kayak gini. Dan di pojok ada lagi. Di sini juga kalau kita lihat ya, ada teksturnya ya. Menarik banget, kita buka. Polos dalamnya, ada paper warna hitam dan warna putih. Oke, tulisan di bawahnya juga ada. 2 step forward, 1 step back. Tanda tangannya, menarik banget kan? Kita lihat bagian belakangnya polos. Dan sekarang waktunya kita lihat sepatunya. Ini sepatunya menariknya adalah ini fresh banget. Si Converse tuh belum pernah nampilin yang seperti ini. Kita lihat sebelum-sebelumnya memang potongannya mirip. Tapi kalau untuk penggunaan strap dengan zipper gini belum pernah ada. Malah mengingatkan kita dengan Jordan Jamen Hustle. Wah, udah lama banget tuh kita bahas. Langsung aja, detailnya di sini. Di bagian lidah ada angka 2 lagi. Terus di heelnya ada logo Converse. Dan di bagian telapak juga ada logo Converse. Di sini ada logonya lagi dan tentunya di bagian telapak. Seperti ini. Saya suka sih berkelas, kemudian juga bahannya enak kayak gini dipegang. Terus ada pilihan warna menarik lainnya, dia ada warna biru dan warna hitam. Secara keseluruhan nilainya 9,5 dari 10. Kalau bicara traksi tentu nggak perlu diragukan lagi. Ini udah terbukti dari beberapa sepatu basket Converse yang kemarin. Kayak BB Shift itu juga sama, polanya kayak gini. Ini oke banget, terutama di lapangan yang kesat. Di interlock kayak gini juga nggak ada masalah. Di vinil saya udah coba juga nggak ada masalah sama sekali. Pengereman ke depan, ke samping tentunya sangat bagus. Terus dia juga walaupun tampilannya kayak gini ternyata dia masih fleksibel. Jadi untuk lari-larian salah satu yang paling oke nih. Ukuran sepatu pendek ini menyenangkan banget. Terus kalau Anda main di lapangan yang kotor, ini juga debu nggak gampang nempel karena juga pilihan warnanya sampai bagian bawah ini coklat. Jadi terlihat nggak gampang kotor. Tapi nggak saya saranin untuk penggunaan di lapangan outdoor karena harganya mahal. Ini retailnya 2,7 juta. Terus kalau dipegang-pegang kayak gini juga masih terasa lunak. Jadi nggak rekomen nih kalau Anda mainin di lapangan outdoor yang kasar. Mending pilih sepatu lain aja. Oke, secara keseluruhan untuk traksi nggak ada masalah. Untuk lari-larian juga nggak ada masalah. 9,3 dari 10. Sekarang kita lanjut soal bantalan. Secara keseluruhan ini sepatu bukanlah sepatu yang tinggi. Ini juga bukan sepatu yang rendah banget ke lantai. Jadi menengah aja, medium aja, dan ada rasa empuk-empuknya. Di depan ini memang terasa lebih menempel ketimbang bagian belakang. Tapi overall nggak terlalu gigit ya. Jadi normal aja nih. Terus insole-nya juga tipis. Standar kayak gini. Dan kalau bobot Anda berat, saya prediksi insole ini tidak memiliki umur pakai yang panjang. Nih kayak gini, di depan juga ada zoom unit kecil banget ukurannya. Jadi nggak terlalu berasa bouncy banget ya.
udah cukup aja nih sepatu. Lebih kayak ngandalin fleksibilitas buat Anda yang suka pivot, Anda yang suka mainnya kayak Shai Gilgeous-Alexander, suka nge-fake, terus gerak ke sana kemari, ini kayaknya cocok banget. Tapi kalau Anda butuh yang eksplosif, butuh bouncy banget, kayaknya sepatu ini bukanlah pilihan yang tepat. Ini juga nggak yang impact protectionnya bagus banget. Saat kita timbang juga bobotnya tidak terlalu ringan. Oke, secara keseluruhan untuk cushioning nilainya 8 dari 10. Buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya belinya online, saya yang kakinya agak lebar, ternyata pilih true to size nggak ada masalah. Karakter sepatu ini agak panjang, tapi kalau bicara lebarnya cukup aja. Dia masukin kaki ke dalam sepatunya juga gampang. Nggak kayak sepatu lain yang pakai zipper nih, masih gampang dikendorin kayak gini nih. Terus lidahnya juga bisa diangkat. Jadi pilih true to size, nggak bakalan ada masalah. Bahan atasnya ini emang premium banget ya, bisa dipegang nih, tekstilnya kayak gini, terus bagian-bagian kulit sintetisnya juga bagus banget, nggak terlihat murahan, lalu di lidahnya juga tebal, padding di pergelangan juga tebal banget, bikin kaki nyaman di sini, talinya bagus, enak juga, ngikat sekali aja udah langsung kenceng, karena dia ada teksturnya kayak gini. Di bagian sini apalagi, tuh banyak rongga ventilasi, terasa dingin nih di bawah lidah sini. Fleksibel juga lidahnya. Lalu di bagian dalam nih kita lihat jahitannya premium banget ya, gak bikin kaki terasa sakit. Jadi nyaman nih menggunakan sepatu ini, sejak awal penggunaan sudah langsung nyaman. Namun begitu ada beberapa kekurangan yang saya langsung temukan, seperti bahan atasnya tuh ternyata mudah banget kotor. Ini sepatu baru digunain 2 kali, terus memang saya nyimpannya di mobil aja gitu ya. Ini bagian atasnya udah kayak kena noda kayak gini. Terus ini pakai zipper. Biasanya umur pakai zipper ini nggak terlalu panjang ya. Mungkin kalau Anda menggunakan sepatu ini jarang-jarang masih awet. Tapi kalau udah sering naik turun kayak gini, di kemudian hari tentu ini bakalan melemah. Bisa aja gampang kendur saat digunakan. Dan yang terakhir, untuk ukuran sepatu 2 jutaan ke atas, ini lem-lemannya masih terlihat kurang rapi ya. Nah, takutnya Anda belum terbiasa dan Anda membelinya secara online, langsung Anda komplain ketika melihat lem-leman yang seperti ini. Padahal memang bawaan dari sananya sudah kayak gini. Oke, secara keseluruhan karena tampilannya bagus, bikin saya nggak terlalu mikirin soal durability-nya. Nilainya 8,5 dari 10. Oke, yang terakhir kita bahas kunciannya. Ini enak banget sih, sepatu pendek yang kunciannya bagus, terus punya padding yang mantap. Jadi kalau kaki masuk ke dalam sepatu tuh rasanya nyaman, terus berasa makin percaya diri karena ini sepatu tampilannya bagus kayak gini ya. Meski begitu ada beberapa kekurangannya lagi, kayak ini sepatu rasanya panjang. Kemungkinan kalau Anda pilih true to size, Anda masih ada ruang mati di bagian depan sini. Untungnya ini di bagian tengah nih, kalau Anda ngikat tali dengan kencang, terus ini dinaikin sampai paling atas, ini kayak kaki tuh nggak gampang geser-geser, langsung kejaga di bagian sini. Paling-paling kalau awal penggunaan, bagian sini tuh terasa sakit, terutama buat Anda yang kakinya lebar. Karakter sepatu gini emang cocok banget sama pemain guard yang cepat, terus yang suka berpindah arah, ini tentu enak banget pakainya. Dia nyaman, dan impact protectionnya bisa dibilang cukup aja gitu ya. Memang tidak terlalu meredam, tapi kaki langsung nyaman. Jadi untuk kuncian sepatu ini kami berikan nilai 8,5 dari 10. Yes, jadi secara tampilan dan juga rasa ini nggak ada masalah sama sekali. Pilihan warnanya juga keren-keren, dan yang
menjadi masalah paling cuman harga jualnya. Anda juga tahu kalau Converse itu di awal harga jualnya tinggi tapi diskonnya gede-gedean. Kalau untuk Xiaomi ini gimana nih? Kira-kira bakalan harganya anjlok juga atau masih tetap? Well, sepatu ini menarik banget untuk dimilikin. Nilai dari kami adalah 8,7 dari 10 penilaian Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.